Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Jadi, apa sih definisi konsep ketenaga kerjaan itu? Tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kesempatan kerja kebutuhan tenaga kerja yang kemudian secara field diperlukan oleh perusahaan pada tingkat upah, posisi, dan syarat tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan lain-lain. Angkatan kerja bagian dari tenaga kerja yang aktif digolongkan dalam usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, dalam kegiatan ekonomi baik yang sudah bekerja maupun pengangguran. Komposisi penduduk dan tenaga kerja. Penduduk terbagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja terbagi menjadi sekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Dan menganggur terbagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur dan pengangguran penuh. Dan juga setengah menganggur terbagi menjadi tiga, yaitu kentara atau jam kerja kurang, dan tidak kentara, dan pengangguran potensial. Rasio ketenaga kerjaan. Dalam hubungan antara penduduk dan ketenaga kerjaan terdapat perhitungan rasio. Rasio tersebut adalah rasio ketergantungan, rasio produktivitas, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rasio pengangguran. Rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan adalah rasio yang menunjukkan banyaknya beban penduduk bukan tenaga kerja dan yang harus ditanggung seorang tenaga kerja. Rasio ini dihitung dengan membagi penduduk bukan tenaga kerja dan penduduk tenaga kerja. B. Rasio produktivitas. Rasio produktivitas adalah nilai tambah produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Rasio ini digunakan untuk menentukan bagaimana tingkat produksi tenaga kerja yang ada dalam melaksanakan kegiatan operasi perusahaan selama periode tertentu. C. Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Rasio ini menunjukkan proporsi penduduk berusia produktif yang menawarkan diri di pasar. D. Rasio pengangguran. Rasio pengangguran adalah perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menunjukkan proporsi angkatan kerja yang menganggur atau belum berhasil memperoleh pekerjaan. Beberapa rumus ketenaga kerjaan. 1. Penduduk sama dengan tenaga kerja ditambah penduduk di luar usia kerja. 2. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. 3. Angkatan kerja sama dengan penduduk bekerja ditambah penganggur. 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Dependensi ratio atau DR sama dengan penduduk luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja. 6. Setengah pengangguran sama dengan bekerja 14-35 jam per minggu dibagi angkatan bekerja dikali 100%. 7. Setengah pengangguran kritis sama dengan bekerja kurang 14 jam per minggu dibagi angkatan yang bekerja dikali 100%. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan tingkat penduduk yang cukup tinggi. Sayangnya, tidak semua penduduk masuk ke dalam kelompok tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang tidak rendah juga membuat semakin dibutuhkannya lapangan kerja. Apabila kebutuhan akan lapangan kerja tidak tersedia, maka akan timbul permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut ini rangkuman dari beberapa permasalahan yang mungkin muncul terkait dengan ketenagakerjaan. A. Kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang pertama akan saya bahas adalah rendahnya mutu tenaga kerja. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menyebabkan tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Meskipun ada beberapa orang yang tingkat pendidikannya rendah, namun dia bisa menyeimbangkan kemampuan dan keahliannya dengan mereka yang sarjana. Hal itu bisa karena faktor kerja keras, di mana mereka yang pendidikannya rendah akan berusaha sekuat tenaga untuk belajar berbagai hal agar pengetahuan dan keahliannya meningkat.
bisa dengan belajar otodidak atau mengikuti kursus. Mutu tenaga kerja juga berpengaruh terhadap upah tenaga kerja. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja, semakin tinggi juga pendidikannya. Tentu akan mendapatkan upah yang tinggi juga. Namun upah tenaga kerja di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, Brunei, dan Malaysia. B. Ketersediaan lapangan kerja. Penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan seperti pada hasil sensus 2020 di atas, bahwa terjadi peningkatan penduduk sebesar 32 juta jiwa dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010. Naiknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan permintaan akan lapangan kerja. Memang sudah menjadi hal yang klasik bahwa permasalahan ketenagakerjaan adalah ketersediaan lapangan kerja. Percepatan membuat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Hal tersebut semakin diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Hal itu akan semakin meningkatkan tingkat pengangguran. C. Ekonomi surplus tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja juga bisa menjadi masalah dalam kurun 5 waktu terakhir di Indonesia. Mengalami peningkatan dalam hal pertumbuhan lapangan kerja, namun tetap saja pencarian lebih banyak. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar juga. Angkatan kerja yang besar tersebut kalau bisa dimanfaatkan dengan baik tentu dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera dan pendapatan nasional meningkat. Kelebihan tenaga kerja dapat menyebabkan pasar kerja berkurang kualitasnya sehingga produktivitas tenaga kerja juga rendah. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Selain permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia yang telah disebutkan di atas, persebaran tenaga kerja yang tidak merata juga menjadi masalah. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih ada yang kekurangan tenaga kerja. Jadi ada ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Tautkan dan cocokkan. Dilansir dari Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan 2019, masalah lainnya adalah munculnya ketidaksesuaian antara perusahaan dengan tenaga kerja yang sesuai keahlian. Link and match adalah konsep keterkaitan dan kesepadanan antara keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Semakin besar ketidakcocokan antara tenaga kerja dengan perusahaan, maka akan semakin rendah tenaga kerja tersebut diterima bekerja. Hal itu dapat meningkatkan masalah pengangguran. Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja, seperti mengadakan pelatihan yang berbasis kompetensi, meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerjaan, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, mewujudkan sistem pengupahan yang adil, meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jam sostek. Sekian presentasi dari kelompok kami, Pengangguran Musiman. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.